Gubernur itu fungsinya sebagai pembina kepegawaian. Tugas saya yang paling berat ketika saya menjadi gubernur, Pak Agusrin, adalah menandatangani pemberhentian pegawai ASN yang dinyatakan inkrah kasus korupsi, sehingga mereka harus diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak mendapatkan uang pensiun. Sehingga saya mau bertanya dengan Pak Agusrin, kira-kira bagaimana suasana kebatinan Pak Agusrin ketika harus melakukan itu? Kemudian yang kedua, tugas gubernur adalah membuat zona integritas agar bebas dari korupsi, yang dari waktu ke waktu harus terus selalu melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan, serta menjadi contoh bagi para pegawai untuk betul-betul bisa menjadi leader dalam rangka pemberantasan korupsi di Provinsi Bengkulu. Sekali lagi, bagaimana suasana kebatinan dan suasana hati Pak Agusrin, serta tanggung jawab moral untuk melakukan dua hal tadi. Kepada paslon nomor urut 3, dipersilakan menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bagi kita sebagai seorang pejabat itu, yang penting kita tahu bahwa apapun keputusan yang kita ambil, kita tidak merugikan negara, kita tidak mencuri uang negara, bahwa seandainya keputusan kita salah secara administratif untuk menolong rakyat, karena situasinya memang keputusan harus diambil, tidak masalah diambil, selama itu untuk kepentingan rakyat. Yang jangan itu kita tidak mengambil keputusan. Suasana saya tidak merasa ada yang keliru. Keputusan yang saya ambil pada waktu itu tidak ada yang salah. Sampai hari ini saya tidak tahu salah saya apa. Karena keputusan saya adalah mengatasi persoalan rakyat. Pada waktu itu harga sawit tinggal 300 perak. Tidak mungkin saya biarkan. Saya harus cari jalan agar harga sawit naik. Dan alhamdulillah semuanya bagus, semuanya berhasil. Nah, saya sedikit sebenarnya mengingatkan Pak Gubernur, kita itu harus bicara dari diri kita sendiri. Jangan dulu ke orang lain. Sebenarnya tidak baik untuk diungkap. Pada saat pemilihan Pak Wali Kota kemarin dulu, saya pertemukan Pak Gubernur sama Didi Wahyudi ketika Pak Gubernur mau melakukan mutasi camat kepala lurahan di Bengkulu. Saya ketemukan Pak Gubernur di rumah saya dengan Didi Wahyudi. Pak Gubernur menerima uang kok pada waktu itu. Bagaimana sih bicara kayak begini? Nggak bagus lah membuka aib-aib yang tidak perlu seperti itu. Terima kasih. Yang benar adalah Didi Wahyudi dikasih uang melalui saya ke Didi Wahyudi, dan Agusrin sendiri tahu, itu pertama. Waktu itu untuk mendukung Didi Wahyudi dalam pencalonan, saya ada di situ, uangnya 25 juta dikasihkan Agusrin, saya ada di tempat itu. Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari beliau. Yang kedua, kasus korupsi Agusrin sangat terang benderang, di mana lebih dari 23 miliar uang Bengkulu pada waktu ditilep melalui rekening pribadi dari sumber pendapatan asli daerah. Ini sesuatu yang sangat naif, sangat jelas sekali korupsinya dan nilainya sangat besar. Di samping itu pada zaman Agusrin, jangan selalu mengatakan pembelaan, bahwa 580 miliar proyek mangkrak pada waktu itu karena perencanaan yang sangat salah dan tidak layak. Bukan saya sebagai gubernur tidak melanjutkan. Kalau program yang bagus seperti Pantai Panjang, saya akui yang membuka jalan Pantai Panjang adalah Pak Agusrin. Tapi kita lanjutkan karena program itu memang penuh manfaat dan betul-betul layak untuk kita teruskan. Maka zonasi pemanfaatan Pantai Panjang bisa dilihat perkembangannya sekarang. Tapi di sisi lain, contoh kita lanjutkan. Kalau batangnya saja tidak ada, pabriknya betul-betul fiktif. Kemudian yang kedua, pabrik Al-Sintan di kawasan Betungan. Pabrik kemudian semen di Seluma. Kemudian mangkraknya jembatan di Muara II. Pembuatan saluran di bawah PU Tower yang untuk mencari harta karun, informasi dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu adalah menguras uang Bengkulu,
pada waktu dengan berbagai skenario multi-years yang mengakibatkan Bengkulu betul-betul terpuruk dari sisi keuangan, terpuruk dari sisi marwah dan nama baik, betul-betul porak-poranda kondisi produksi pada waktu itu. Kalau Pak Agustin sampai mengatakan saya mengambil uang 25 juta, saya sumpahkan demi jiwa saya seluruh jiwa saya. Kalau pada waktu bukan Agustin mengatakan kepada saya, kasihkan uang 25 juta ini kepada Didi Wahyudi untuk membantu dalam proses pemilihan kada. Saya betul-betul saya sumpahkan keselamatan dia dan keselamatan saya kalau bukan seperti itu kejadiannya. Terima kasih.